Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya absen dulu ya. Ahmad Ghazin hadir, Hendra hadir, Syafi'i hadir, Muhammad Saputra hadir semua. Gimana kabarnya anak-anak? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Anak-anak, kira-kira materi pada hari ini apa ya? Benar, sujud syukur. Ya, sebelum masuk ke materi, Bapak ingin bercerita dulu ya. Oke. Dalam sebuah sejarah umat Islam, kita tidak lupa dengan seseorang yang bernama Abu Jahal. Yang mana Abu Jahal itu seorang yang sangat kecil, yang sangat membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai suatu ketika saking bencinya, Abu Jahal itu melempari Rasulullah dengan kotoran unta. Itu begitu kejinya membenci Rasulullah SAW. Dan sampai suatu ketika juga sampai datang perang yang namanya perang Badar, yaitu perang yang amat dahsyat. Yang mana perang itu dipengaruhi oleh dua orang remaja yang bernama, yang pertama Muawis, yang kedua Mu'ad. Muawis itu sekitar umur 13 tahun dan Mu'ad sekitar 14 tahun. Bayangkan orang berumur 13 dan 14 tahun mengikuti perang. Luar biasa. Sampai beliau berdua mencederai si Abu Jahal tersebut. Akan tapi beliau berdua belum bisa membunuh si Abu Jahal tersebut. Alhasil malah si sahabat Muawis, malah beliau terbunuh terlebih dahulu sebelum membunuh Abu Jahal. Lantas sahabat Mu'ad lapor kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya sudah mencederai si Abu Jahal." Langsung Rasulullah mendatangkan sesahabat lagi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Lantas beliau membunuh Abu Jahal di tengah peperangan Badar. Luar biasa. Dengan kematiannya si Abu Jahal, apakah ada kaitannya dengan materi ini? Ada yang tahu? Iya, pintar. Gimana? Betul sekali. Jadi pengaruh terkaitan dengan materi kali ini, yaitu ketika Rasulullah mendengar kabar kematian dari Abu Jahal tersebut, maka Rasulullah pun bersujud syukur, bersimbol sujud kepada Allah. Karena apa? Beliau mensyukuri kenikmatan beliau mendapatkan anugerah, yaitu terhindar dari salah satu seorang yang membenci agama Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sudah pada membaca materi tentang sujud syukur apa belum ini? Sebagian ya. Paling enggak kita mengenal sebagian ya tentang sujud syukur ya. Selanjutnya akan Bapak sampaikan tentang materi sujud syukur ya. Tadi setelah sejarah kita masuk ke dalam materi. Yang mana sujud syukur itu dilaksanakan ketika kita mendapatkan satu kenikmatan, terus mendapatkan jodoh pinter, terus terhindar dari mara bahaya. Itu salah satunya ya. Terus ada pun rukun yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama harus apa? Niat, terus takbiratul ihram, terus sujud, terus duduk, terus salam. Ya benar sekali. Jadi ada 5 ya rukunnya, harus dihafalkan. Adapun bacaan dari sujud syukur pun ada tersendiri. Ada yang sudah hafal bacaan sujud syukur? Belum? Ya, kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim.
sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, jadi ketika kita sujud, pada saat sujud hendaklah kita membaca bacaan yang tadi saja jadi bila akhiri seperti itu ya, silakan dihafalkan. Jadi pada kesimpulannya hendaklah kita selalu bersyukur kepada Allah dengan cara sujud syukur. Mungkin ada yang bertanya? Iya, silakan. Bagaimana hukumnya orang yang sujud syukur di tengah lapangan sepak bola? Iya, pintar sekali. Bagaimana hukumnya? Menurut mazhab Syafi'i, ketika orang itu melaksanakan sujud syukur di tengah lapangan tidak memenuhi syarat dan rukunnya, maka itu tidak sah. Karena ketika kita melaksanakan sujud syukur harus menutupi aurat dan suci dari hadas, seperti itu ya, pada intinya seperti itu. Akan tapi ketika mengikuti madhab yang lain, ada yang membolehkan seperti madhab Imam Hanbali, seperti itu ya. Bisa diterima? Oke. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan, kita haruslah memperbanyak syukur kita, salah satunya yaitu dengan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan dihafalkan yang telah Bapak sampaikan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.